Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap matan Alfiyah Ibni Malik. Kita masih di jilid 1. Alhamdulillah sudah sampai ke bait ke berapa ya? 60-an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Dan bermula yang mempunyai rafa dan yang mempunyai infisal itu ana, dan huwa dan anta. Dan bermula furu' cabang-cabangnya itu la tashtabihu, tidak samar-samar ya. Ini masih pembahasan domer. Artinya domer rafa munfasil itu ya ana, huwa, anta, dan teman-temannya, huma, hum, hiya, huma, huna, dan seterusnya. Kita i'rab dulu. Waw isti'naf dzu mubtada marfu tanda rafa waw karena asmaul khamsah. Mudhaf dur tifa'en mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Waw atah mabni di atas fathah, infisalin atah kepada irtifa'en, atah kepada majrur tanda jar kasrah. Ana isim ala sabilil hikayah mabni atas sukun pada maharafa khobar zu. Huwa isim ala sabilil hikayah dibina ada atas sukun pada maharafa ataf kepada ana. Huruf atafnya mahdhuf. Ana wa huwa. Wa huruf ataf mabni di atas fathah. Anta isim ala sabilil hikayah juga mabni di atas fathah pada maharafa ataf kepada ana. Nah, wa huruf ataf al-furu'u mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa'nya dhammah. La nafi mabni di atas sukun, tashtabihu fi'il mudhari'. Dhamir dalam fa'il takdirnya hiya kembali kepada furu', jumlah la tashtabihu pada maharafa khabar furu'. Taqaddama anna ad-dhamira yanqasimu ila mustatirin wa ila barizin. Telah terdahululah oleh bahwa sungguh dhamir itu terbagi ia kepada zamir mustatir dan kepada zamir barid. Sebelumnya zamir terbagi dua, zamir mustatir tersembunyi dan zamir barid. Mustatir juga sebelumnya ada mustatir wajib, ada mustatir jawaz. Wasabakal kalamu fil mustatir, dan telah terdahululah oleh pembicaraan pada zamir mustatir. Wal baridu yang kasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan bermula zamir barid itu terbagi ia kepada muttasil dan kepada munfasil. Zamir barid juga dibagi dua. Barid itu kelihatan. Zamir barid ada muttasil, ada munfasil. Ada yang bersambung, ada yang munfasil. Tapi artinya memang bersambung, tapi ada arti tersendiri. Zamir barid terbagi dua, barid muttasil, barid munfasil. Fal muttasilu yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran. Maka bermula zamir muttasil. Ini muttasil ini hadis zikri. Maka bermula dhamir muttasil. Muttasil yang muttasil itu bahagian dari barid. Dan bermula dhamir muttasil itu ada ianya muttasil itu marfu dan mansub dan majrur. Jadi dhamir muttasil ada tiga. Ada muttasil marfu seperti huwa. Bukan muttasil marfu, bukan huwa. Seperti akramtu, aku muliakan, fa'il. Akramna, kami muliakan, fa'il. Dan ada juga dhamir muttasil yang mansub, iyahu iyahuma. Iyahu iyahuma. Ini munfasil ya. Seperti darabaka misalkan atau darabahu. Jadi dhamir yang bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan huruf seperti isimnya si inna, innahu. Nah itu. Jadi muttasil, ada muttasil marfu, ada muttasil mansub, ada muttasil majrur. Muttasil majrur seperti dhamir yang berhubung dengan huruf jar misalkan minhu, minhuma, itu muttasil majrur atau jadi mudhaf ilaih. Wasabakal kalamu fi dzalik, dan telah terdahululah oleh pembicaraan pada yang demikian. Wal munfasilu yakunu marfu'an wa mansuban, dan bermula dhamir munfasil itu ada ia itu marfu dan mansub.
Wala yakunu majruran, tidak ada ianya dhamir munfasil itu majrur. Jadi dhamir munfasil dua doang, munfasil marfu, munfasil mansub. Tidak ada munfasil majrur. Munfasil marfu ya huwa huma hum hiya huma hunna. Munfasil mansub iyahu iyahuma iyahum sampai seterusnya. Ini akan dibahas. Wa zakaral musannifu fi hadzal baitil marfu'al munfasila. Menyebut oleh musannif pada ini bait akan marfu' yang munfasil. Jadi bait ini pembahasannya tentang dhamir marfu' munfasil. Makanya beliau tadi menyatakan wa dzurtifa'in wa infisalin. Dzurtifa dhamir rafa' dan munfasil. Jadi menyebut oleh musannif pada ini bait akan marfu' yang munfasil. Wahwa dan bermula dianya marfu' munfasil. Itu isna asyara. Itu ada 12. Marfu' munfasil 12. Kita biasa menghitungnya 14. Kenapa di sini 12? Karena ada yang sama seperti huma dan antuma. Jadi dihitung satu aja. Yang mana aja 12? Ana. Lil mutakallimi wahdah, bagi orang yang berbicara, hal keadaan orang yang berbicara itu munfaridan. Jadi dhamir munfasil marfu yang pertama ana digunakan untuk mutakallim, orang yang berbicara sendiri, saya. Wa nahnu lil mutakallimil musyaraki awil mu'addimi nafsah. Bermula yang kedua itu nahnu untuk mutakallim musyarak, untuk orang yang berbicara yang disyirikatkan. Maksud yang disyirikatkan yang masuk orang lain juga. Kita semua, saya dan Anda, kita. Jadi nahnu penggunaannya untuk kita. Artinya bagi orang yang berbicara lagi yang diserikatkan dengan orang lain masuk juga, nahnu kita. Awil mu'addimi nafsahu. Mu'addimi kita atah kepada musyarak. Atau bermula nahnu itu bagi orang yang berbicara, al mu'addimi lagi yang membesarkan dia akan dirinya, sehingga dia sendiri juga menyebut kata nahnu. Padahal dia sendiri. Wa anta lil mukhatabi, dan bermula anta itu bagi mukhatab, orang yang ada di depan kita, laki-laki, anta, kamu. Wa anti lil mukhatabah, dan bermula anti itu sabit bagi mukhatabah. Jadi anti untuk seorang yang ada di depan kita, seorang perempuan. Wa antuma lil mukhatabaini awil mukhatabataini, dan bermula antuma itu lil mukhatabataini, bagi dua orang laki-laki yang ada di depan kita, yang sedang kita tujukan pembicaraan kepadanya. Anda berdua laki-laki, antuma. Atau boleh juga antuma, lafadznya sama saja, kepada dua orang perempuan yang di depan kita, mukhatab. Dua perempuan yang sedang kita ajak bicara. Kamu berdua. Wa antum lil mukhatabin, dan bermula antum itu lil mukhatabin, bagi laki-laki yang dikhitabkan di depan kita. Bagi banyak laki-laki yang ada di depan kita, antum. Wa antunna lil mukhatabat, dan bermula antunna itu bagi mukhatabat, perempuan-perempuan yang di depan kita yang sedang kita khitab. Jamak. Wa huwa lil ghaib, dan bermula huwa itu lil ghaib. Bagi mufrad muzakkar ghaib. Wa hiya lil ghaibah, dan bermula hiya itu lil ghaibah. Mufrad muannas ghaib. Mufrad muannas ghaibah. Wa huma lil ghaibaini aw ghaibataini, dan bermula huma itu bagi ghaibaini, bagi dua bagi tasniyah muzakkar, aw ghaibataini atau tasniyah muannas. Hum lil ghaibin, bermula hum itu lil ghaibin, jamak muzakkar ghaib. Wa hunna lil ghaibat, dan bermula hunna bagi ghaibat. Jadi jamak muannas ghaibah. Selesai. Ini biasa dhamir huwa huma hum. Kita lanjutkan bait selanjutnya. Wa dzuntisabin fin fisali ju'ila iyaya wat tafri'u laisa muskila, dan bermula yang mempunyai nasab itu ju'ila, dijadikan akan dianya yang mempunyai nasab akan iyaya, hal keadaan yang mempunyai nasab itu fil infisal, dalam keadaan infisal. Wat tafri'u laisa muskila, dan bermula tafri, penjelasan itu tidak ada, yaitu yang muskil. Jadi dhamir nasab yang munfasil yaitu iyaya dan teman-temannya iyaya. Maksud tafri yaitu cabang dari iyaya, bukanlah satu kemuskilan. Semua pada tahu iyaya
iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Kita i'rab. Go isti'naf. Zu mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' waw. Karena asmaul khamsah mudhaf dzun tisabin mudhaf ilaih. Majrur tanda jar kasrah. Fin fisali ini jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, hal kepada dhamir dalam ju'ila. Karena nggak boleh kita hal pada mubtada. Nggak boleh mubtada jadi sahib hal ya. Sahib hal itu fa'il kalau nggak salah maf'ul bih atau kalimat yang majrur, baik majrur dengan idhofah atau majrur dengan huruf. Nah, itu pada naib fa'il. Jadi asalnya berarti ju'ila fi'il madhi bina majhul alif itla. Sampai dalam naib fa'il takdirnya huwa. Nah, kemudian iyaya isim ala sabil sekaya dibina di atas fathah pada mahal nasab maf'ul ju'ila. Jumlah ju'ila fi'il fa'il naib fa'il pada mahal rafa' khabar dzuntisab. Fin fisali ini jumlah jar majrur hal kepada ju'ila, dhamir dalam ju'ila. Bermula yang mempunyai nasab itu dijadikan akan dianya dhamir nasab tadi akan iyaya, hal keadaan dhamir yang mempunyai nasab itu pada ketika infisal, munfasil, dhamir nasab munfasil. Wa ur'ataf tafri'u mubtada marfu' dengan ibtida dan rafa' dhammah, laisa fi'il madhi nakisah dibina di atas fathah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, dhamir dalam isim takdirnya huwa, kembali ke tafri'. Muskilah khobarnya mansub dan nasab fathah. Asyara fi hadzal baiti ilal mansubil munfasili. Mengisyarah ianya musannif pada ini bait ilal mansubil munfasil, kepada dhamir mansub munfasil. Dhamir mansub lagi munfasil, terpisah. Wa huwa isna asyara, dan bermulanya dhamir mansub munfasil itu ada 12. Apa aja 12? Iyaya sama. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, dan seterusnya. Iyaya lil mutakallimi wahdah. Iyaya bagi mutakallim wahdah, sama seperti ana tadi di atas bagi orang yang berbicara, hal keadaan dia itu sendiri. Ana, saya. Wa iyana lil mutakallimil musyarik awil mu'addimi nafsah. Bermula iyana itu bagi orang yang berbicara, lagi yang tadi di atas musyarak, ini musyarik. Apa bisa dua-duanya berarti? Wa iyana lil mutakallimil musyariki. Iyana bagi orang yang berbicara, lagi yang memasukkan orang lain ke dalam pembicaraan, bisa. Musyarik ya, yang memasukkan si mutakallim musyarik. Si mutakallim yang memasukkan orang lain juga dalam pembicaraan, jadi kita. Bukan saya sendiri. Awil mu'addimi nafsah, atau si mutakallim yang membesarkan akan dirinya. Dia sendiri tapi menyatakan iyana. Wa iyyaka lil mukhatab, dan iyyaka bagi mukhatab. Nah, mukhatab berarti langsung kita paham sini mudzakkar karena mukhatab. Wa iyyaki lil mukhatabah, iyyaki lil mukhatabah. Nah, jadi mufradah mukhatabah, seorang perempuan yang di depan kita. Wa iyyakuma lil mukhatabaini, dan iyyakuma bagi mukhatabataini, dua orang yang kita khitab laki-laki. Au mukhatabataini, atau dua orang perempuan yang kita khitab. Wa iyyakum lil mukhatabin, dan iyyakum bagi mukhatabin, bagi jamak muzakkar yang ada di depan. Wa iyyakunna, dan iyyakunna lil mukhatabat, bagi jamak muannas yang ada di depan kita. Wa iyyahu lil ghaib, iyyahu lil ghaib sama seperti huwa. Iyyaha lil ghaibah sama seperti hiya. Iyyahuma bisa dua, bisa lil ghaibaini dan ghaibataini, bisa untuk dua laki-laki yang ghaib atau dua perempuan yang ghaib seperti huma sebelumnya. Iyyahum lil ghaibin, iyyahum untuk laki-laki yang ghaib, hum. Ya, iyyahunna lil ghaibat, iyyahunna untuk ghaibat, yaitu seperti hunna. Jadi di sini beliau tidak membahas di sini, ada khilaf panjang di sini tentang dhamir. Ada yang menyatakan bahwa dhamir iya. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, yang menjadi dhamir iya doang. Adapun huruf sesudahnya itu huruf untuk menunjukkan maksud dari dhamir tersebut. Disebut huruf khitab, seperti huruf yang ada pada isim isyarah. Nanti ada juga yang menyatakan kalau iya itu semuanya isim. Ada yang bilang justru isim huruf sesudah iya ya. Iya, ya, iyaka, kanya, iyana, nanya, iyanya justru bukan isim, banyak pendapat. Jadi mungkin beliau nggak membahas di sini, barangkali nggak terlalu penting. Kita lanjutkan.
Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Dan pada kondisi ikhtiar, pada kondisi normal, tidak datanglah oleh munfasil. Apabila mungkinlah bahwa datanglah oleh muttasil. Jadi ini kita artikan la yaji'u dulu. Tidak datanglah oleh munfasil. Hal keadaan munfasil pada waktu ikhtiar. Apabila mungkinlah oleh bahwa datanglah oleh muttasil. Pada kondisi normal, kalau mungkin kita datangkan dengan dhamir muttasil, enggak boleh kita gunakan dhamir munfasil. Harus lebih diutamakan dhamir muttasil yang bersambung dengan amelnya. Kita i'rab waw isti'naf dibina di atas fathah, fi huruf jar dibina di atas sukun, ikhtiyari majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur ini muta'allaq kepada mahdhuf, hal kepada fa'il yaji'u. Tidak datanglah oleh munfasil, hal keadaan munfasil pada waktu ikhtiar. La lanafi dibina di atas sukun, yaji'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, munfasilu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Cuma ini karena darurat wakaf jadi la yanfasil, la yaji'ul munfasil mestinya yanfasilu. La yaji'ul munfasilu. Idza dharaf mustaqbal dibina di atas sukun. Dia mansub dengan idza, ini mansub dengan jawabnya. Dia mesti dimudhaf kepada jumlah sesudahnya. Jadi ta'atta fi'il madhi, an huruf nasab, juga huruf masdariyah, yaji'a fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah, al muttasilu fa'il yaji'a, jumlah ay yaji'al muttasilu, jumlah an fi'il fa'il ditakwil kepada masdar jadi fa'il ta'atta. Idza ta'atta maji'ul muttasil, bila mungkinlah oleh kedatangan muttasil. Kemudian jumlah ta'ti fi'il dan fa'ilnya pada mahal jar menjadi mudhaf ilaih iza. Jawab iza ini mahdhuf karena sudah maklum sebelumnya, yaitu apabila mungkinlah oleh bahwa datanglah muttasil, niscaya fala yaji'ul munfasil, tidak boleh datanglah oleh munfasil karena ada jumlah sebelumnya yang menunjukkan kepada jawab iza, makanya mahdhuf. Begitu ini ramnya. Lama khatam Alfiyah, banyak banget ya, 1000 bait. Kalau sehari 3 bait aja butuh waktu 3 tahun. Apalagi ini kita nggak bisa baca tiap hari. Kullu mawdhi'an amkana ayyuta fihi bidhamiril muttasili la yajudul udulu anhu ilal munfasil. Bermula setiap tempat yang mungkinlah bahwa didatangkan padanya tempat dengan dhamir yang muttasil, itu tidak bolehlah berpaling darinya muttasil kepada munfasil gitu. Setiap tempat yang mungkin untuk kita datangkan dengan dhamir muttasil, masih mungkin kita gunakan dhamir muttasil. Tidak boleh kita berpaling jadi menggunakan dhamir munfasil. Ini kaidah ini perlu kalau kita seorang penulis ya, suka menulis bahasa Arab biar nggak salah dalam menulis. Tapi kalau kita cuma baca, ya kita baca yang udah ditulis orang. Biasanya orang yang udah paham menulisnya pasti benar, nggak mungkin salah. Kekurangan kita orang pesantren, kita belajar mengkritik tulisan bisa, mengi'rab segala macam, tapi ngomong susah banget, nggak pernah ngomong. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Menulis juga kita kurang, nggak bisa. Harus ada perubahan. Illa fima sayadzukuruhul musannif. Jadi tempat-tempat yang mungkin kita datangkan dhamir muttasil nggak boleh menggunakan dhamir munfasil. Illa fima sayadzukuruhu, kecuali pada tempat-tempat sayadzukuruhu yang akan menyebut akannya oleh musannif. Nanti ada beberapa tempat yang ada pengecualiannya boleh. Fala taqulu fi akramtuka akramtu iyyaka. Maka tidak engkau katakan fi akramtuka akan akramtu iyyaka. Akramtuka aku muliakan akan engkau. Jadi kaf ini maf'ul dhamir muttasil, masih bisa. Jangan kita gunakan akramtu iyyaka. Karena artinya sama.
Malah ini lebih boros panjang. Ini hemat dikit tanpa iya. Ya, akram tuka. Akram tu iya kah? Nah, nggak boleh akram tu iya kah? Karena masih boleh akram tuka. Kenapa nggak boleh? Li'annahu yumkinul ityanu bil muttasil. Karena bahwa sungguhnya, contoh, itu mungkinlah oleh mendatangkan dengan muttasil. Fatakulu, maka engkau kata akram tuka. Jadi bisa kita katakan akram tuka, nggak boleh pakai akram tu iyaka. Pemborosan. Fa illam yumkinil ityanu bil muttasili ta'ayyanal munfasil. Maka jika tidak mungkinlah oleh mendatangkan dengan muttasil, niscaya tertayinlah mestilah oleh munfasil. Nah, dalam kondisi yang nggak mungkin kita ibaratkan dengan dhamir muttasil, ketika itu mesti munfasil. Contoh, nahu iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Ini nggak mungkin kita datangkan dengan muttasil. Karena artinya beda. Iyyaka akramtu. Cuma engkau yang aku muliakan. Berarti terpaksa pakai, nggak mungkin ka akramtu. Nggak bisa kita dahulukan ka doang. Nah, jadi iyyaka akramtu. Cuma engkau yang aku muliakan. Iyyaka dhamir muttasil. Nah, tujuannya taksis didahulukan. Karena beda dengan akramtuka. Aku muliakan akan engkau. Aku memuliakan engkau. Bisa juga aku memuliakan orang lain juga. Tapi iyyaka akramtu, ini artinya cuma engkau yang aku muliakan. Aku tidak memuliakan orang lain. Wa qad ja'a ad-dhamiru fi syi'ri munfasilan ma'a imkanil ityani bihi muttasilan. Ini pengecualian tadi pada kondisi ikhtiar. Di luar ikhtiar, kondisi dalam syair, wa qad ja'a. Dan sungguh datanglah oleh dhamir dalam syair. Hal keadaan dhamir itu yang munfasil bersama mungkin mendatangkan dengannya dhamir hal keadaan dhamir muttasil. Dalam syair beda. Dalam kondisi boleh, masih bisa didatangkan dengan dhamir muttasil juga kadang ada penggunaan dhamir munfasil. Datanglah oleh dhamir dalam syair dhamir munfasil, padahal masih mungkin menggunakan dhamir muttasil. Muttasil bisa, mestinya nggak boleh munfasil, tapi ini ada kejadiannya. Kakaulihi, seperti ucapan seorang pensyair. Bil ba'isil warisil amwati qad dominat iyyahumul ardu fi dahrid dahariri. Jadi i'rabnya bil ba'isil warisil amwat. Jadi bil ba'isi ini sambungan dari syair, ada syair sebelumnya, halaftu, aku bersumpah, bil ba'isil waris, aku bersumpah dengan zat yang membangkitkan orang mati, al-warisi, lagi yang mewarisi orang mati, kad dominat, yang sungguh telah menanggung iyahum akan mereka, al-ardu oleh bumi, fi dahrid daharir, dalam masa-masa yang sudah berlalu, masa-masa lalu. Jadi kita i'rab ini bi huruf jar ba'isi majrur dengan bi tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada bait sebelumnya yaitu halaftu, aku bersumpah. Kemudian al-warisi na'at. Na'at kepada warisi. Na'at kepada ba'isi. Na'at ikut man'un. Na'at kepada majrur tanda kasrah. Amwati, karena ini baca amwati, bisa amwata di sini. Kalau amwati berarti jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari warisi dan mudhaf ilaih dari ba'isi. Aku bersumpah dengan atau demi yang membangkitkan orang mati, lagi yang mewarisi orang mati. Ya. Itu kan ada istilah ataf barengan, kayak contoh kata Allahu yada wa rajula mangqala. Semoga memotong oleh Allah akan tangan dan kaki orang yang berkata. Jadi tangan dan kaki, yadun dan rajulun mudhaf kepada man. Begitu juga di sini. Kalau kita baca amwati. Atau warisi, mudhaf warisil, amwati mudhaf ilaih. Enggak apa warisi jadi mudhaf. Karena walaupun ada alif lam. Karena alif lam pada isim fa'il, alif lam mausul. Aku bersumpah dengan zat yang membangkitkan orang mati, lagi yang mewarisi orang mati.
Qad dominat. Qad huruf take mabni di atas sukun, dominat fi'il madhi, ta anas. Iyahum dhamir munfasil dibina di atas sukun, misalkan hum huruf yang menunjukkan kepada gaib. Pada mahal nasab maf'ul zaminat. Al ardu fa'il zaminat marfu' tanda rafa' dhammah. Fi huruf jar dahari majrur mudhaf dahariri mudhaf ilaih. Jumlah fi dahariri muta'allaq kepada dhaminat. Yang jadi contoh di sini iyahum. Mungkin digunakan dhamir muttasil, tapi di sini pensyair menggunakan dhamir munfasil. Mestinya qad dhaminat hum, yang sungguh telah menanggung akan mereka oleh bumi. Qad dhaminat humul ardu. Nah, tapi boleh dalam syair. Qad dhaminat iyahumul ardu. Begitu. Lebih kurang seperti itu. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.